Dulu perang dingin berpusat di Eropa Timur, kini panasnya justru bergeser ke jantung Karibia. Washington yang selalu mengklaim diri sebagai penjaga demokrasi dunia, kini menempatkan armada tempurnya di depan halaman Venezuela. Dalihnya klasik, menyelamatkan rakyat dari tirani Nicolas Maduro. Namun di balik slogan moral itu muncul pertanyaan yang lebih tajam. Siapa sebenarnya yang ingin diselamatkan? Rakyat Venezuela atau miliaran barel minyak di Sabuk Orinoco yang jadi incaran banyak negara? Ketegangan di Karibia bukan lagi sekedar ancaman regional. Di balik layar latihan militer besar-besaran, pengiriman senjata dari Rusia, dan patroli jet Silman F-35 milik Amerika mulai membentuk pola yang mengingatkan dunia pada babak pembuka perang besar. Dan kali ini, percikan kecil di Karibia bisa saja berubah menjadi ledakan yang mengguncang seluruh dunia. Situasi di Laut Karibia kini berada di ambang ledakan. Sejak akhir September 2025, Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di sekitar Venezuela dengan alasan klasik, memerangi jaringan narkotika lintas negara. Namun di balik narasi moral itu, banyak tanda memperlihatkan bahwa Washington tengah membangun tekanan militer langsung terhadap pemerintah Nicolas Maduro. Bukan sekedar operasi anti kartel, melainkan langkah geopolitik untuk menguji batas kedaulatan Caracas. Gelombang pertama dimulai dengan pengerahan 6 unit drone MQ-9 Reaper ke Puerto Rico. Drone ini bukan sekedar alat pengintai, melainkan pesawat sarang presisi yang biasa digunakan dalam operasi kontra teror. Tak lama berselang, pesawat mata-mata A3A Sentry AWACS terdeteksi beroperasi di wilayah udara internasional di dekat pantai Venezuela tanpa mengaktifkan transpondernya. Praktik beresiko yang memicu kemarahan Caracas. Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, menuduh Washington menggandakan misi pengintaian sejak Agustus dan mengonfirmasi bahwa radar pertahanan udara negara itu telah mendeteksi pesawat F-35 Amerika melintas di wilayah FIR Maiqueta, hanya beberapa puluh kilometer dari Caracas. Tensi meningkat setelah laporan Times Caribbean mengungkap rencana Washington untuk meminta izin kepada pemerintah Grenada guna menempatkan aset militer di pulau kecil itu, hanya 160 km dari pantai Venezuela. Posisi tersebut akan memberi Amerika Serikat titik strategis untuk memantau lalu lintas maritim, mencegat kapal, hingga meluncurkan operasi serangan cepat. Namun rencana ini menimbulkan dilema bagi Grenada. Keuntungan ekonomi dari kerjasama dengan Amerika Serikat datang bersamaan dengan resiko dijadikan target politik balasan oleh Venezuela. Sementara itu, aktivitas Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan meningkat drastis. Dalam 2 minggu terakhir, 4 kapal di perairan Karibia Selatan dihantam serangan udara dan laut Amerika. 2 di antaranya diklaim sebagai kapal milik jaringan narkotika, namun 2 lainnya menimbulkan kontroversi besar setelah rekaman video menunjukkan ledakan masif yang menewaskan sedikitnya 4 orang sipil. Caracas menyebut tindakan itu sebagai agresi bersenjata ilegal dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Puncaknya terjadi pada 1 Oktober 2025 ketika Presiden Donald Trump mengirim pemberitahuan resmi ke Kongres menyatakan bahwa Amerika kini terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional melawan kelompok bersenjata non-negara di Karibia. Status hukum yang sama digunakan terhadap Al-Qaeda 2 dekade lalu. Deklarasi ini pada dasarnya memberi izin penuh bagi operasi militer terbuka di wilayah manapun yang dianggap terlibat. Menanggapi hal itu, Venezuela langsung meningkatkan status siaga nasional. Militer ditempatkan di sepanjang garis pantai dan latihan kesiapsiagaan darurat digelar di berbagai kota besar. Lopez menegaskan setiap pelanggaran udara atau laut akan dibalas secara proporsional. Namun situasi semakin memburuk ketika 6 Oktober, Trump memerintahkan pemutusan total hubungan diplomatik dengan Caracas dan menugaskan Richard Grenell menutup seluruh jalur komunikasi resmi. Kini Laut Karibia telah berubah menjadi panggung ketegangan baru, sebuah perang dingin mini di perairan tropis. Di langit, drone dan jet Silman berseliweran, di laut, kapal perang saling membayangi. Sementara di darat, rakyat Venezuela hidup di bawah ketakutan invasi, dan dunia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar perang melawan kartel, atau awal dari benturan terbuka antara 2 negara berdaulat. Setelah serangkaian bentrokan di laut, pelanggaran udara, dan ambruknya hubungan diplomatik, tekanan Amerika Serikat terhadap Venezuela kini berubah menjadi pengepungan militer terbuka.
Dalihnya masih sama, memberantas kartel narkotika. Namun gerakannya sudah menyerupai operasi militer penuh. Dunia kini melihat fase baru dari konflik yang semakin kabur antara perang anti kejahatan dan intervensi politik terselubung. Dalam kurun 2 minggu, Laut Karibia mendadak dipenuhi kapal-kapal perang Amerika Serikat. Armada yang dikerahkan terdiri dari kapal penjelajah USS Legardy, kapal operasi rahasia MV Ocean Trader, serta 3 kapal perusak kelas Early Bird, USS Gravely, USS Jason Denham, dan USS Stockdale. Semuanya beroperasi dari jarak yang tak sampai 130 km dari pantai Venezuela. Tidak hanya itu, kapal amfibi USS Iwo Jima, USS San Antonio, dan USS Fort Lauderdale turut memperkuat formasi. Sementara kapal selam nuklir USS Newport News dikabarkan telah berada di posisi tempur di bawah permukaan. Bagi Washington, ini bukan sekedar patroli. Kehadiran sebesar ini menunjukkan kesiapan untuk mengendalikan seluruh jalur Laut Karibia dan menekan Venezuela dari udara, laut, dan bawah laut sekaligus. Caracas tidak tinggal diam. Pemerintah Nicolas Maduro membalas dengan unjuk kekuatan nasional yang dirancang sebagai pesan keras. Venezuela tidak akan tunduk. 2 latihan perang besar diluncurkan bersamaan, Suffrage Caribbean 200 dan Cabo San Roman 200, menjadi demonstrasi militer paling masif sejak konflik dengan Amerika memanas. Lebih dari 2.500 personel dan 12 kapal perang dikerahkan ke sekitar pulau La Orchila, pangkalan strategis yang menjadi titik pengawasan utama di Laut Karibia. Dalam latihan itu, pasukan Venezuela mensimulasikan pertempuran laut, serangan udara, dan pertahanan pantai. Jet tempur Sukhoi Su-30 Mk2 buatan Rusia tampil menjadi sorotan, melesat rendah membawa rudal KH-31 berkecepatan Mach 3,5 yang didesain untuk menembus perisai kapal perusak Amerika. Rekaman resmi memperlihatkan jet-jet Su-30 menjatuhkan bom FIB, disusul aktivasi radar dan sistem anti-rudal di sepanjang pesisir utara. Pemandangan itu menjadi pesan terbuka, Venezuela siap mempertahankan wilayahnya hingga titik terakhir. Lebih jauh lagi, militer Venezuela juga menggelar latihan pertahanan udara nasional dan memobilisasi milisi rakyat. Video yang beredar memperlihatkan teknisi mempersiapkan kendaraan lapis baja serta memeriksa sistem rudal jarak menengah. Dengan cara ini, Caracas mengirim pesan yang tak bisa disalahartikan. Meski dikepung kekuatan super, Venezuela akan melawan dengan strategi asimetris di darat, laut, dan udara. Di tengah tekanan yang kian intens, Caracas tidak lagi berdiri sendirian. Venezuela memperkuat jaringannya dengan mendatangani perjanjian kemitraan strategis bersama Rusia, tepat pada hari ulang tahun Presiden Vladimir Putin. Dalam momen simbolis itu, Nicolas Maduro menyebut kerjasama tersebut sebagai peta jalan untuk 1 dekade ke depan yang meliputi pertahanan, energi, dan teknologi militer. Moskow menanggapi dengan keras. Rusia mengecam serangan udara Amerika terhadap kapal yang diklaim membawa narkotika di perairan Karibia, menyebut tindakan itu sebagai provokasi berbahaya yang dapat memicu konflik meluas. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov secara terbuka menyatakan dukungan penuh kepada Caracas, menegaskan bahwa setiap bentuk tekanan sepihak terhadap negara berdaulat tidak dapat diterima. Tak hanya Rusia, 2 kekuatan besar lainnya, Iran dan China, juga memperkuat barisan pendukung Venezuela. Teheran telah mengirimkan drone tempur Mohajer-6 berdaya jelajah hingga 2.400 km dengan kemampuan membawa rudal presisi tinggi. Jika diterbangkan melalui jalur tak terdeteksi, drone ini secara teori dapat menjangkau Puerto Rico hingga Florida Selatan, memberi Venezuela keunggulan strategis di kawasan. Sementara itu, Beijing ikut menyalurkan UAV jarak jauh untuk operasi intelijen maritim dan pengawasan elektronik. Dengan dukungan 2 sekutu besar ini, sistem pertahanan udara Venezuela kini terintegrasi dengan jaringan pengintaian multinasional, menjadikannya kekuatan yang jauh lebih modern dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Amerika Latin sendiri, gelombang solidaritas bermunculan. Sejumlah pejabat militer dari Bolivia, Nicaragua, dan Kuba menyatakan dukungan terhadap Caracas, menegaskan bahwa serangan terhadap Venezuela berarti serangan terhadap seluruh benua. Dalam pidato yang menggema di seluruh kawasan, Maduro menegaskan jika mereka menyentuh Venezuela, maka mereka menyentuh kita semua.
Ungkapan itu kemudian melahirkan gagasan simbolik bernama United Liberation Army, konsep persatuan militer Amerika Latin untuk menolak intervensi asing. Dengan dukungan strategis dari Rusia, Iran, dan China, serta solidaritas politik regional yang tumbuh, Venezuela kini menjelma menjadi lambang perlawanan terhadap dominasi Washington di dunia barat. Ironi terbesar muncul dari panggung internasional. Maria Corina Machado, tokoh oposisi Venezuela, dinobatkan sebagai penerima hadiah Nobel Perdamaian. Penghargaan itu yang seharusnya menjadi simbol diplomasi dan dialog justru menjadi bahan bakar baru bagi krisis geopolitik. Washington langsung memanfaatkan momen ini, menyebut Machado sebagai presiden sah Venezuela dan menggunakannya sebagai pembenaran moral untuk mendukung pergantian kekuasaan. Armada Laut Amerika Serikat memperkuat posisinya di Laut Karibia, seolah bersiap menghadapi skenario transisi paksa di Caracas. Namun langkah ini berpotensi membuka babak baru konfrontasi langsung antara pasukan pro-Maduro dan kekuatan oposisi yang didukung Barat. Jika Rusia atau Iran memutuskan untuk turun tangan, bentrokan terbatas itu bisa berubah menjadi konflik regional berskala besar. Di sisi lain, tekanan ekonomi global dan ketakutan akan krisis energi mungkin memaksa kedua pihak menahan diri, menciptakan jeda diplomatik yang rapuh. Ironisnya, penghargaan yang seharusnya membawa harapan dan perdamaian justru menyalakan bara baru di Amerika Latin. Dunia kini menyaksikan paradoks paling pahit ketika perdamaian digunakan sebagai dalih untuk memulai perang.